pastinya oleh karena berkat dan penyertaannya, sehingga kita masih boleh kembali berkumpul secara virtual untuk memulai perbaktian kita. Saya yakin dan percaya meskipun kita adakan secara virtual, tapi itu tidak akan mengurangi sukacita dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya ingin menyapa ya, di sini saya lihat ada bergabung tamu kita pertama kali gabung, Saudari Melinda Simarmata. Mungkin Saudari Melinda boleh menyalakan audio atau video, menyapa kembali. Mungkin beliau lagi sibuk. Baiklah, adalah baik untuk kita sebelum kita memulai perbaktian ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus agar senantiasa menguasai hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati. Amin. Sebagai lagu pembuka, kita angkat satu pujian dari lagu Sion nomor 433. Inilah jamku berdoa. Kita nyanyikan semua ayat.
Unmute dulu Pak Togap. Maaf. Untuk memulai perbaktian kita ini, kita mau awali dengan doa. Saya undang kesediaan Saudari Teti Tambuna. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini, oleh karena penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Dalam pertengahan minggu ini, kami dapat berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu bersama saudara-saudari kami Tuhan. Kami memuji Engkau oleh karena kebaikan-Mu kepada kami, oleh karena kesetiaan-Mu kepada kami yang kurang setia ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu untuk memohon terlebih dahulu ampuni segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak juga kami untuk menyampaikan permohonan-permohonan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk acara kami pada malam hari ini. Berkatilah Tuhan, saudari kami yang akan membawakan firman Tuhan, saudari Benyamin Pandiangan, biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan boleh kami terima dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami menjadi semakin layak di hadapan-Mu. Dan berkati juga Tuhan kami semuanya yang hadir pada saat ini melalui acara virtual Zoom ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, menyertai kami Tuhan, dan sertai juga Tuhan saudara-saudara kami yang tidak dapat berkumpul berdoa bersama kami pada saat ini. Kami berharap Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah jam yang sama Tuhan mereka gunakan juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui perbaktian mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami juga menyampaikan kepadamu apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami, apabila saudara-saudara kami yang karena kurang sehat tidak dapat berkumpul bersama kami, biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Kumpulkan kami Tuhan di hari minggu yang akan datang, di hari Rabu pertengahan minggu yang akan datang, sehingga kami juga dapat berkumpul bersama seperti ini Tuhan. Sertai sepanjang acara kami Tuhan, mohon ampunkan segala dosa kami Tuhan, terimalah doa kami ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke renungan, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dari saudari kita Koral Fantasia Sembiring. Kepada saudara Koral, dipersilakan. Oke, baik. Biarlah kami menggantikan Koral sama Ibu Pendeta. Iya. Tunggu.
Amin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta sendiri atas lagu pujian yang dibawakan. Semoga lagu yang baru saja dibawakan boleh mengangkat iman dan kerohanian kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pendeta hari depan, Saudara Benyamin Situmorang, yang dengan topik perlunya pendidikan Kristiani. Baiklah, saat ini waktu sepenuhnya kami berikan kepada Saudara Benyamin Situmorang. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Terima kasih kepada Tuhan yang dimana dapat kita rasakan kasih setianya, kita dapat berkumpul di media virtual Zoom ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih juga buat jemaat yang ada di Dr. Mansur yang memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan firman pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada keluarga Pak Pendeta D. Sembiring yang telah menyanyikan lagu pujian. Biarlah lagu pujian itu mengangkat iman kita, menunggu kedatangan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Terima kasih juga kepada Abang Togap Siringo-ringo ya, yang telah memimpin acara kita ini sebagai moderator, berjalan dengan baik. Baik, saya akan share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Ya, baik. Firman Tuhan pada malam hari ini, malam pertengahan di minggu ini, saya ambil dari buku Amanat kepada Orang Muda. Terdapat dalam pasal 49, dimulai dari halaman 211 sampai 213, yang berjudul Perlunya Pendidikan Kristiani. Kita akan mendengarkan atau melihat bagaimana pentingnya pendidikan Kristiani itu pada saat ini. Baik, di dalam kutipan yang pertama ini dikatakan, kalau saya ini kelihatan tidak semua. Bang Toga bisa baca, Bang? Yang di atasnya saya nggak kelihatan. Oh, bisa. Oke. Allah menuntut pelatihan kemampuan mental. Dia rindu agar para hambanya memiliki kecerdasan dan ketajaman pandangan yang lebih tinggi daripada dunia. Dan ia tidak suka kepada mereka yang terlalu sembrono atau terlalu lamban menjadi pekerja-pekerja yang berdaya guna dan cekatan. Baik, dalam kutipan yang pertama ini mengatakan Allah rindu untuk kita memiliki kecerdasan dan ketajaman pandangan. Ya, ada di layar ini terdapat gambar yang pertama, seorang pemanah. Ya, seorang pemanah ini mempunyai target. Ya. Nah, di dalam mencapai target itu dia harus mempersiapkan. Salah satunya untuk ketajaman agar anak panah yang ditembakkan itu tepat pada sasaran. Bukan seperti gambar yang kedua ini, yang ditulis dalam Amsal 19 ayat 15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak,
dan orang yang lamban akan menderita lapar. Nah, Tuhan tidak menginginkan kita orang-orang yang lamban, ya, orang yang sembrono. Tetapi Tuhan merindukan kita semua umat-umatnya agar cerdas, ya, agar cekatan. Tuhan mengajak kita untuk mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap pikiran. Hal ini menyatakan kita wajib mengembangkan kecerdasan setinggi-tingginya, agar dengan segenap pikiran dapat mengetahui dan mengasihi Sang Pencipta kita. Dalam Markus 12 ayat 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Tuhan itu merindukan kita mengasihinya terlebih dahulu. Apa yang telah kita dapat di dalam kehidupan ini, mari kita pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita pergunakan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, terkhususnya dalam hal kerohanian. Jika kita berada di bawah penguasaan rohnya, makin saksama kita mengembangkan kecerdasan, semakin berhasil kita melayani Allah. Sesuai dengan Matius 13 ayat 12, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, bila mana kita sudah dikuasai oleh rohnya, kita akan semakin lebih giat, semakin lebih saksama, semakin lebih untuk mengembangkan, meneliti akan firman Tuhan itu. Sehingga kita akan diberi berkelimpahan. Tetapi bila mana kita acuh tidak acuh, apa yang kita punya itu akan diambil. Jadi ini satu peringatan buat kita umat-umat Tuhan ini sudah menerima kebenaran itu. Mari kita gali terus kebenaran itu dengan teliti, saksama, sehingga hal itu semakin lebih terang lagi diberikan kepada kita. Orang yang tidak berpendidikan, yang menyerahkan diri kepada Allah dan rindu jadi berkat bagi orang lain, digunakan Allah dalam pekerjaannya. Jadi orang-orang yang tidak sekolah juga bisa masuk dalam sekawanan atau berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan ini. Ya, banyak teman-teman kita yang di dalam misionaris, ada beberapa ministry di Indonesia ini, 1000, Healing Way, dan lain sebagainya. Terdapat orang-orang tersebut tidak berpendidikan. Bahkan ada yang tidak tamat SD juga. Tetapi mereka rindu, ya. Mereka rindu dan mereka menyerahkan dirinya kepada Allah, sehingga Allah juga menggunakan orang-orang yang seperti ini. 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tuhan rindu supaya kita beroleh semua pendidikan yang mungkin kita peroleh dengan tujuan untuk membagikan pengetahuan kita kepada orang lain. Jadi Tuhan itu juga rindu umat-umatnya untuk menggali ilmu-ilmu pengetahuan di dalam dunia ini. Ya. Pikiran kita harus dilatih, kalau perlu kita dapat menyampaikan kebenaran firman-Nya di hadapan penguasa tertinggi dunia dengan demikian memuliakan namanya. Sehingga
bila mana kita ada orang-orang yang berkompeten di dalam bidangnya, kita bisa tampil di depan para penguasa bangsa. Seperti halnya kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Dan renungan pagi kita juga pada saat ini, tadi pagi, mengingatkan kita kembali kepada kisah Daniel ini. Ya. Daniel berketetapan untuk mengikuti kebenaran Tuhan. Sehingga mereka berdiri di depan para petinggi dunia ini. Mereka tidak kompromi dalam hal kebenaran. Baik dalam prinsip, baik dalam kesehatan, ya, mereka tidak pernah kompromi, sehingga mereka menjadi suatu sumber terang di dalam sekitarnya. Kita juga Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang modern sekarang, diharapkan kita bisa berdiri ya dengan pertolongan Tuhan. Kita jangan kompromi kepada dunia ini, sehingga pancaran terang dunia itu ada dalam diri kita. Pancaran terang dari Allah itu ada dalam diri kita. Biarlah pemuda yang membutuhkan suatu pendidikan berusaha dengan ketetapan yang kuat untuk memperolehnya. Jangan tunggu sampai ada peluang, tetapi buatlah satu langkah pasti untuk Anda sendiri. Contoh, kalau kita untuk memulai hal yang baru, hal yang lebih baik lagi, terkadang sifat kemanusiaan ini ada lupa, ya, ada lupa. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ada baiknya kita membuat catatan kecil dalam saku kita. Kita mulai catat dari mulai jam bangun pagi, jam 8, jam 10, jam 12 sampai tidur lagi apa-apa kegiatan. Ya, jadi ada daftarnya. Oh, jam 6 saya harus renungan. Jam 7 saya harus sarapan. Jam 12 saya harus berdoa pribadi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gunakan peluang kecil untuk membuka jalan. Salah satunya hal ini adalah bersosial. Kita sebagai umat manusia, terkhusus para pemuda, ada satu poin dalam kehidupan ini yang harus kita jalani adalah sosial. Kita makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Di dalam kehidupan ini, baik di dalam sekolah, dalam kampus, di dunia pekerjaan, kita mempunyai teman atau kenalan yang baru. Nah, di dalam peluang tersebut kita harus semaksimal mungkin dengan ramah, bersosial, bahkan membantu orang tersebut. Yang ketiga adalah adakan penghematan. Kalau seperti kami pelajar ini, sebagian besar uang biaya kuliah dari orang tua bahkan jajan. Ya. Nah, hal ini kita harus bisa memanage bila mana ada uang jajan yang diberikan oleh saudara, keluarga kita, kita bisa menghematnya, ya, membelanjakan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kepada orang tua kami juga, bila mana sudah mempunyai penghasilan tetap, mari kita gunakan penghasilan kita itu untuk keperluan, kebutuhan kita, jangan kita gunakan untuk keinginan kita. Bang Toga bisa baca yang paling atas ini, Bang. Saya nggak kelihatan. Hubungkan pelajaran dari buku-buku dengan pekerjaan tangan yang berguna, dengan usaha yang setia. Waspada dan berdoa. Carilah hikmat yang dari atap. Ini akan melengkapi Anda dengan pendidikan serba bisa.
Baik, terima Lanjut. kasih Bang Togap. Oke, sama-sama. Jadi kita sebagai makhluk sosial atau manusia ini mempunyai ilmu pengetahuan di bidang-bidang tertentu. Contohnya seperti Bang Togap ini Siringo-ringo di bidang pertanian ya. Jadi mari hubungkan dunia pertanian itu untuk menjangkau orang. Bila mana Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam bidang kesehatan, bidang wirausaha dan lain sebagainya, mari kita jangkau dengan bidang-bidang kita yang telah kita pelajarin untuk menjangkau jiwa-jiwa. Efeknya apa? Efeknya adalah maka karakter Anda akan berkembang dan beroleh pengaruh atas orang lain, menyanggupkan Anda memimpin mereka dalam kebenaran dan kesucian. Jadi kita dapat memimpin mereka dalam kebenaran. Contoh di dalam dunia pertanian. Ini ada sistem padi adalah mina padi ya. Mina padi ini kebetulan saya juga sebagai sebagai mahasiswa dan bertani juga saya ya. Bertani puji Tuhan, ada satu jemaat yang ada di Siantar memberikan tanahnya untuk dikelola dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan saya. Jadi saya sempat dulu sekolah waktu SMA SPP namanya, Sekolah Pertanian Pembangunan. Jadi sedikit masih saya tahu dunia pertanian ini, dan saya juga kecilnya dulu bertani. Ya. Jadi di dalam pertanian itu bisa kita manfaatkan mina padi. Mina padi ini kita berpadi, tetapi pinggirnya kita bisa buat kolam atau ikan, sehingga 2 kali panen kita ya, panen padi dan panen ikan, dan biaya pakan untuk ikan ini sangatlah murah, bukan seperti ikan yang dikasih pelet, karena ikan-ikan ini bisa mencari makanannya di selah-selah padi itu. Nah, hal ini membangkitkan rasa penasaran orang di sekitar kita. Mengapa saudara sana padinya berbeda sistemnya dengan kami? Sehingga orang-orang tersebut bisa datang ke tempat kita. Nah, itulah kesempatan kita untuk memimpin mereka lebih baik lagi, bahkan sampai memimpin mereka dalam hal kebenaran. Begitu juga dengan kita semua, kita mempunyai profesi yang berbeda-beda. Ada di perkantoran, ada di wirausaha. Jadi mari buat di dalam semua profesi kita hal yang luar biasa. Jangan yang biasa-biasa saja. Sehingga orang datang kepada kita penasaran mengapa hal ini menjadi luar biasa dan efeknya positif. Hal itulah kesempatan kita untuk menuntun mereka ke jalan kebenaran. Sekali lagi Bang Togap, yang di atas saja. Sementara pelajaran ilmu pengetahuan tidak harus diabaikan. Ada pelatihan yang lebih tinggi yang diperoleh melalui hubungan yang hidup dengan Allah. Iya, baik. Jadi Tuhan tidak melarang kita, tidak membatasi kita untuk mempelajari hal-hal di luar daripada kerohanian. Tetapi ada hal yang lebih penting, ada yang lebih tinggi daripada itu semua. Hendaklah setiap mahasiswa atau hendaklah setiap orang membaca Alkitabnya dan menempatkan diri berhubungan dengan guru besar itu dalam meneliti kebenaran ilahi.
kisah Ezra ini, Ezra dan Nehemia, terkhusus Ezra ini, Ezra 7 ayat 10, dikatakan di sini sebab Ezra bertekad, dia bertekad ini untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra ini bertekad, ya, bertekad untuk meneliti. Setelah meneliti, dia melakukan, ya, dan mengajar ketetapan tersebut. Kalau dipertanyakan begini kepada saya, nah, Benyamin Situmorang sudah berapa lama jadi Kristen? Ya, saya jadi Kristen sudah 20 tahun sekian. Selama 20 tahun sekian itu, apakah sudah menghabiskan isi semua Alkitab ini? Bila mana saya menjawab belum, malu ya, malu udah 20 tahunan sekian, kemana saja saya selama ini? Sehingga Alkitab yang enggak terlalu tebal ini, tapi cukup lah. Cukup tebal tapi tidak terlalu tebal. Masa selama 20 tahunan tidak habis dibaca? Ini juga jadi renungan buat kita. Sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen? Sudahkah kita meneliti Taurat Tuhan itu? Sudahkah kita melakukan dan mengajar akan kebenaran firman Tuhan itu? Yang berikutnya adalah poin disiplin. Disiplin diri harus dipraktekkan oleh setiap orang yang akan menjadi teman sekerja Allah. Ini akan menyelesaikan lebih banyak daripada kepandaian atau talenta yang paling cerdas, ya. Bila mana kita mempunyai talenta dan mempunyai EQ yang di atas rata-rata, tetapi kita tidak disiplin, ini sia-sia. Ya. Karena disiplin ini adalah hal yang penting. Bangun pagi jam sekian, sarapan jam sekian, melakukan tugas tepat pada waktunya, ya. Karena sifat kemanusiaan ini, nanti dulu, masih jam segini, bisanya nanti itu. Nah, bila mana kita mau berhasil terkhususnya dalam mengerjakan atau ikut berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan ini, kita harus disiplin. Jangan pernah kendor kita akan disiplin ini. Kalau komitmen kita dalam sehari itu 3 kali atau 4 kali berdoa, mari kita lakukan. Mari kita lakukan disiplin untuk mengembangkan lebih jauh lagi akan firman atau akan kebenaran yang telah kita terima itu. Contoh ini, contoh di dalam ilmu kemiliteran, disiplin itu sangat ketat, ya. Banyak kesaksian yang dilontarkan oleh para TNI ini, bila mana mereka baru masuk pendidikan itu pull up ini bisa hanya 7 atau 10 kali yang dapat. Tetapi kalau sudah berlatih hari demi hari selama waktu yang telah ditetapkan, bisa jadi selama 2 atau 3 bulan, yang tadi 10 bisa di hari atau di bulan-bulan berikutnya bisa mencapai 20. Ya. Ini karena ada disiplin itu. Begitu juga dengan kita bila mana disiplin, kita bertumbuh dalam kehidupan ini. Saya akan memberikan kesaksian ini. Ada seorang pemuda yang parubaya sedang sakit kanker, terbaring di rumah sakit. Dan di sana pendeta dan jemaat datang untuk menjenguk
sang pemuda ini. Ya, pendeta dan jemaat di sana mereka melawat sang pemuda ini dan mereka berbicara, dan setelah selesai waktunya pendeta ini dan anggota jemaat yang lain berdoa mendoakan pemuda ini, sebab pemuda ini mengatakan, pendeta, saya berjanji bila mana saya sehat, bila mana Tuhan memberikan kesembuhan, saya akan serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Saya akan dedikasikan hidup saya ini sepenuhnya untuk Tuhan. Sehingga pemuda ini mengatakan, tolong doakan saya, pendeta. Dan akhirnya pendeta ini mendoakan. Setelah pendeta ini mendoakan, mereka menuju pintu keluar. Tetapi sebelum mereka sampai ke pintu keluar dalam perjalanan, pemuda ini memanggil lagi pendeta itu. Pendeta, boleh datang kembali? Dan pendeta ini kembali lagi ke tempat pemuda ini. Dan si pemuda ini mengatakan lagi kepada pendeta, pendeta, saya berjanji bila mana saya sembuh, saya akan serahkan seluruh kehidupan saya ini kepada Tuhan. Dan pendeta ini mengatakan, bolehkah saya berterus terang? Dan si pemuda ini juga mengatakan, boleh pendeta, berterus teranglah. Jangan ada apa di antara kita. Sehingga pendeta ini mengatakan, ingatkah engkau 2 tahun yang lalu ketika ibu pendeta mengatakan kepadamu, pimpinlah remaja sana. Sebab engkau pantas untuk memimpin para remaja itu yang ada di gereja. Namun engkau mengatakan, maaf ibu pendeta, saya masih sibuk kuliah. Setelah berikutnya, ibu pendeta juga mengatakan kepadamu, tolong pimpin para pemuda, anggota PA yang ada di gereja. Sebab engkaulah yang berkarisma. Engkau layak untuk memimpin. Tetapi engkau mengatakan, maaf ibu pendeta, saya masih sibuk skripsi. Dan waktu berjalan, ibu pendeta juga meminta kepadamu, tolong pimpin kor paduan suara yang ada di gereja kita. Sebab engkau bertalenta dalam hal bermusik, bernyanyi. Maaf ibu pendeta, saya masih sibuk bekerja. 3 kali ibu pendeta datang kepadamu tetapi engkau menolak. Dan sekarang ketika engkau sakit, engkau mengatakan, bila mana aku sembuh, aku akan menyerahkan seluruh kehidupanku kepada Tuhan. Apakah hal ini tidak menyakiti hati Tuhan? Di mana masa kejayaanmu? Di mana masa keemasanmu? Yang masih tenaga full, pemikiran masih cemerlang, tetapi engkau mementingkan ambisi-ambisimu, mementingkan dunia ini daripada melayani Tuhan. Ini juga sering kita dapati di hampir semua, ya, hampir semua umat-umat Tuhan. Kita lebih sering untuk mengedepankan ambisi kita, tujuan-tujuan pencapaian dunia kita dibandingkan untuk pekerjaan Tuhan. Bukankah Rasul Paulus telah menyampaikan kepada kita, sebab itu muliakanlah tubuhmu untuk Tuhan. Jadi
inilah saatnya, terkhusus kepada kita orang-orang muda, di masa keemasan kita inilah kita harus memberikan seluruh tenaga pikiran kita kepada pekerjaan Tuhan. Bukan nanti setelah sakit, bukan setelah terbaring di tempat tidur kita mengatakan, Tuhan pakailah aku. Inilah saatnya ketika kita sehat seperti ini, Tuhan pakailah saya. Di mana tema kita seluruh dunia ini mengatakan, I will go. Sekaranglah waktunya. Nah, sebagai kesimpulan buat kita semua pada malam hari ini, buatlah keputusan agar Anda memenuhi harapan orang tua Anda, sehingga Anda akan melakukan upaya yang setia untuk melebihinya, supaya uang yang dibayar tidak disalahgunakan dan percuma. Ya, kita harus mempunyai hal yang telah dipercayakan kepada kita oleh orang tua kita, khususnya orang-orang muda, memanage semua keuangan yang telah dipercayakan kepada kita. Bekerja sama dengan orang tua dan guru-guru dan rekan kerja ataupun lingkungan sekitar, tidak mengecewakan orang yang mengasihi dan memberikan kepercayaan. Ya, kita sebagai makhluk sosial harus bekerja sama, baik dalam dunia pendidikan, baik dalam dunia pekerjaan, baik dalam dunia lingkungan tetangga, syarikat. Kita harus bersosial, dan di dalam sosial tersebut kita harus pegang kepercayaan yang telah kita bangun itu, supaya orang-orang di sekitar kita tidak kecewa. Adalah mulia untuk melakukan yang benar, dan Yesus akan menolong Anda untuk berbuat benar jika Anda berusaha melakukannya, karena memang hal itu benar. Terkhusus kepada kita umat-umat Advent ini, ya, kita telah mengetahui yang benar itu. Ya. Kita telah mengetahui firman itu. Jadi mari kita melakukan hal yang benar itu, sehingga orang-orang juga dibawa ke dalam kebenaran. Inilah firman yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga firman ini dapat menguatkan lagi iman kita, bahwasanya pendidikan Kristen itu adalah sangat penting, dan di dalam pendidikan Kristen itu tidak dianjurkan untuk berkompromi di dalam dunia tentang prinsip kebenaran ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Benyamin Situmorang atas pertolongan yang baru saja disampaikan. Memang kalau kita terkhusus orang-orang muda yang cenderung labil, masih labil, sangat perlu pendidikan Kristen agar kiranya kita tidak mudah tergoda atau terpengaruh dengan lingkungan buruk kita. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa memang Allah sendiri menuntut pelatihan kemampuan mental pada kita, terkhusus orang-orang muda, di mana kita menginginkan agar lebih cekatan dan lebih berdaya guna bagi orang-orang di sekeliling kita. Baiklah, saat ini apabila ada dari saudara-saudari atau orang tua kami ataupun teman-teman seorang muda yang mau ditanyakan ataupun mau ditambahkan terkait dengan materi yang disampaikan, boleh raise hand atau boleh melalui live chat. Oke, saya lihat ini ada Ibu Lita, ya. Oke, silakan Bu Lita. Baik, maaf, ini videonya saya tidak nyalain ya. Suaranya aja kali ya, minta izin. Baik, silakan Bu. Ya, jadi saya sangat setuju dengan
renungan yang dibawakan oleh Bapak Benyamin Situmorang pada malam hari ini, bahwa kita harus memberikan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Saya ada mendengarkan penjelasannya bahwa kita melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan ajarkan. Kalau saya tidak salah dengar ya, tadi saya dengarnya seperti itu, kita lakukan dengan sungguh-sungguh supaya kita diberkati. Benar nggak ya Pak ya? Ada nggak tadi seperti itu? Apa saya yang salah dengar gitu ya? Nah, jadi kalau menurut saya, kita melakukan firman Tuhan bukan untuk diberkati. Kalau kita menelaah diri kita sendiri, saya pikir kita pasti tidak akan berani untuk minta Tuhan memberkati kita. Contoh, kita bangun tidur. Begitu kita bangun, kita masih buka mata, masih bisa buka mata, itu pun sudah suatu anugerah. Masih bisa berpikir, itu pun sudah satu anugerah. Masih bisa bernafas, itu pun sudah satu anugerah. Saya pikir kalau kita mensyukuri satu persatu sedetail itu, pasti kita tidak akan berani untuk minta berkat lagi kepada Tuhan, karena berkat Tuhan itu sudah terlalu berlimpah, gitu ya. Bukan hanya berlimpah, tapi terlalu berlimpah. Kalau menurut saya, jadi nggak usah pun kita minta diberkati, Tuhan sudah berkati kita sebenarnya. Gitu. Jadi tinggal sekarang kita berpikir, sudah sebaik itu Tuhan, sudah seluar biasa itu Tuhan mengasihi kita, apa yang kita bisa buat, gitu loh. Jadi kita tidak melakukan firman Tuhan supaya untuk diberkati, tapi karena kita sudah diberkati, kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran Tuhan, dan firman Tuhan bilang, jadikanlah seluruh bangsa muridku ya. Jadi saya pikir kemarin saya mengikuti seminar, bukan seminar sih ya, pembelajaran dari Bapak Yobuguan, saya lupa ya, minggu lalu kalau nggak salah. Nah, jadi dia bilang pekerjaan kita sebenarnya simple, ya. Pekerjaan kita itu cukup kita mengenalkan Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus kepada semua orang. Karena Tuhan bilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, gitu ya. Jadi ketika kita sudah bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang, pekerjaan kita selesai. Gitu. Tuhan nggak nuntut banyak-banyak gitu. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa memperkenalkan firman Tuhan? Saya setuju tadi dengan kesimpulan Bapak Situmorang, kita harus hidup. Kita harus bisa hidup berjalan bersama Tuhan. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam kita. Dengan demikian, kita bisa mengabarkan tentang kehidupan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Jadi itulah cara kita untuk mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah diberkati, caranya kita untuk membalas, sebenarnya kita nggak bisa sih membalasnya, sangat terlalu baik banget Tuhan itu kan. Ya begitulah caranya. Seperti yang dibilang Bapak tadi, Benyamin, ya semua orang, kita menghidupi firman Tuhan, dan orang akan melihat bahwa Tuhan hidup di dalam kita, dan firman Tuhan dan Tuhan dapat dikenal oleh banyak orang. Mungkin itu saja tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lita atas tambahan yang baru saya sampaikan. Mungkin masih ada yang lain, pertanyaan atau tambahan yang mau disampaikan, dipersilakan. Mungkin sebelum menunggu yang lain, mungkin saya sendiri ingin bertanya ya, lebih kepada
orang tua kami yang mungkin udah lagi banyak makan garam kehidupan. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengetahui karunia Tuhan itu, maksudnya lebih ke talenta atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu. Mungkin dari Bapak Ibu, Bapak Pendeta. Oke, saya akan coba mungkin, tapi mohon maaf sekali lagi pertanyaannya, Pak. Jadi gini Pak, terkadang kan misalnya kita orang muda ini kan masih labil, maksudnya bagaimana sebenarnya kita mengetahui talenta atau rencana Tuhan itu dalam hidup kita? Ya, orang muda labil dan bagaimana kita mengetahui rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ya. Sebenarnya simple ya. Memang orang muda pada umumnya labil, tapi sesungguhnya sebelum saya berbicara lebih jauh, sesungguhnya ya memang semua kita punya kelemahan ya. Saya melihat orang-orang muda kami di Dr. Mansur, salut lah ya, salut. Artinya luar biasa, walaupun tentu tidak sempurna. Ya. Kita harus ingat bahwa tidak ada yang sempurna. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak menyadari ketidaksempurnaan kita. Itu yang masalah. Ya. Memang kita nggak sempurna. Kita tidak akan diselamatkan ketika kita harus sempurna, kira-kira seperti itu. Ya, artinya kalau orang-orang muda kami, kalau kita bandingkan dengan orang-orang di luar sana, atau mungkin saya membandingkan masa lalu saya, atau bahkan mungkin kami orang tua ini belum tentu sebaik orang-orang muda ini, karena orang-orang muda ini kadang biasanya ya, saya berbicara general, ya, saya tidak berbicara secara kasus per kasus. Biasanya orang-orang muda lebih berkomitmen daripada orang tua. Satu. Kedua, orang muda lebih prinsipal, lebih berprinsip, ya. Walaupun ada kelemahan-kelemahan kemudaan itu sendiri, ya. Orang muda biasanya juga lebih yang lupaku istilahnya, lebih tidak kompromi, kira-kira seperti itu ya. Kalau orang tua mungkin memikirkan banyak hal, ya, karena udah ada lebih banyak ambisi-ambisinya, ya. Lebih banyak ambisi-ambisinya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, sebenarnya kita tahunya sebenarnya kehendak Tuhan itu. Kita tahu kehendak Tuhan itu, kita tahu rencana Tuhan itu, dan kita sadar bahwa kita belum melakukannya. Ya. Jadi justru kalau kita tidak sadar bahwa kita belum melakukannya, atau kita tidak sadar bahwa kita tidak sempurna, justru di situ masalahnya. Ya, jadi tidak akan ada progres, tidak akan ada perkembangan ke arah lebih baik. Tetapi ketika kita menyadari kelemahan kita, idealis itu yang saya maksudkan tadi. Orang muda biasanya lebih idealis, ya, lebih idealis ya. Artinya makanya orang muda cenderung apa? Kritis. Itu juga satu kelemahan orang muda, karena dia idealis, dia kritis, dia menilai, bapak ini kok gini, si anu ini kok gini. Padahal kenapa orang muda belum punya pengalaman? Padahal ketika orang muda nanti menjadi orang tua, mungkin akan terjadi degradasi ya dalam banyak hal. Jadi sebenarnya itu adalah kecenderungan yang buruk dalam diri manusia. Ya, itu adalah kecenderungan buruk. Tetapi itu bisa kita atasi hanya dengan
bergantung kepada Tuhan, dengan hubungan bersama dengan Tuhan. Karena gitu, saya juga dulu ya idealis, saya mengkritisi, masa begini, masa begini, masa begini. Tahunya setelah saya dipercayakan, saya juga melakukan hal yang sama, kira-kira seperti itu. Ya, itulah mungkin sedikit tambahan, atau mungkin seperti saya katakan tadi, saya juga nggak bisa generalisasi, saya berbicara secara umum. Pada umumnya orang begitu. Contoh mahasiswa, pasti dia sangat kritis sama dosennya. Dosen ini kok begini, kok begini, kok begini sekali dosen ini. Kok tidak seperti ini. Padahal ketika Anda jadi dosen, mungkin Anda juga akan melakukan kesalahan yang berbeda, tetapi tetap juga sebuah kesalahan, ya, yang akan dikritisi oleh mahasiswa Anda. Ya, mungkin itu yang boleh saya sampaikan sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Berarti kata kuncinya sebenarnya adalah menjaga hubungan baik dengan Tuhan, gitu Pak ya. Artinya nanti pada akhirnya Tuhan itu yang berbicara sendiri pada kita, gitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin ada lagi dari yang lain, saudara-saudari kami, orang tua ataupun teman-teman saya orang muda, yang mau dipertanyakan atau ditambahkan terkait materi disampaikan, silakan. Oke, mungkin saya mau menambahkan sedikit ya, atau mau mungkin nanti jadi ada pertanyaan. Jadi kan ini tadi banyakkan tadi yang dibahas itu kan sebenarnya tentang orang muda. Kebetulan diambil dari amanat orang muda. Nah, dan kebetulan juga dicampurkan dengan renungan pagi kita tadi pagi bagaimana Daniel berketetapan gitu kan, makanya dia menjadi seseorang gitu. Namun kecenderungan manusia orang-orang muda sebenarnya takut menjadi seperti Daniel. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kalau kita terlalu ekstrim seperti Daniel, kita takutnya tidak menjadi seseorang gitu. Misalnya kita dalam sebuah perusahaan, kita bekerja, kalau misalnya kita terlalu berbeda gitu dengan orang-orang kebanyakan, pasti kita akan dijauhi. Dan ketika kita dijauhi, maka kita tidak akan betah di tempat itu. Akhirnya kita apa? Berkompromi. Ataupun kalau seperti renungan tadi pagi dikatakan Daniel dia tidak hanya tidak makanan-makanan raja, tapi untuk ikut di jamuan meja itu pun duduk dia tidak ikut seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai orang muda untuk bisa seperti Daniel? Ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan bagi saya juga. Apakah kita mampu hanya di omongan, tetapi di pelaksanaan tidak bisa? Ataukah benar-benar kita mampu seperti yang Daniel lakukan ketika kita sudah di dunia pekerjaan? Karena dunia pekerjaan ini yang paling berat bagi seorang orang muda. Karena di sini kita terjadi persaingan bersama di antara sesama pekerja. Terjadi juga persaingan di antara sosialita, misalnya orang-orang yang sudah berpenghasilan tinggi. Misalnya kalau bagi wanita. Jadi sebenarnya yang saya ini kan himbau kepada orang-orang muda adalah menjadi seseorang yang menyadari siapa kita ini sebenarnya. Jadi itu yang coba saya pelajari juga di dalam dunia bekerja saya seperti itu. Karena saya menyadari di belakang-belakang saya sana, saya sudah terlalu sering berkompromi dengan keadaan. Pada akhirnya yang lurus bisa kita ikut menjadi belok, walaupun tidak begitu kelihatan seperti itu. Tapi yang belok pun seolah-olah bisa kita luruskan. Akhirnya kita jadi bagus memang kelihatannya gitu. Jadi saya sih menghimbau kepada orang-orang muda bagaimana kita belajar dari Daniel untuk berketetapan hati, bukan hanya tidak ikut, tapi juga tidak ikut nimbrung di meja itu gitu loh. Kalau misalnya di meja itu berarti kan kalau dalam permainan-permainan lah, misalnya untuk menjadi seseorang di sebuah jabatan atau menjadi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang misalnya membawa kita lebih berhasil dalam ekonomi, tapi menghalalkan misalnya hal-hal yang kurang tepat. Sebenarnya itu yang dituntut dari kita orang muda, ketetapan hati kita itu. Mungkin itu sih yang bisa saya tanyakan. Saya sampaikan sedikit kepada kita orang-orang muda mungkin. Terima kasih. Terima kasih Kak Titi atas tambahan yang disampaikan. Mungkin ada lagi dari, saya lihat ada Bu Lita ada raise hand ya. Silakan Bu Lita. Ya, sorry nih ya, saya jadi ngomong.
menanggapi apa yang sudah disampaikan Teti ya. Saya pikir tentang Daniel, pasti dia bisa melakukan itu karena dia sangat-sangat mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa seperti Daniel? Ya, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus bisa sangat-sangat mengasihi Tuhan seperti Daniel. Karena ketika kita setengah-setengah mengasihi Tuhan, jadinya begitu, kita kompromi, gitu ya. Terus tentang tadi dunia kerja, melakukan cara ini cara itu untuk apa tadi? Untuk meningkatkan ekonomi atau apa ya? Untuk mungkin jabatan atau apa? Ketika kita bisa mengasihi Tuhan, Tuhan akan lebih mengasihi kita. Jadi pada orang muda jangan takut gitu loh. Yang kasih berkat itu siapa sih? Tuhan toh. Ada firman Tuhan. Tuhan bilang Tuhan memberkati kita itu pada saat kita tidur. Kebayang nggak? Ya, tapi kalau kita memandangnya secara negatif, ya udah ngapain capek-capek kerja. Orang Tuhan memberkati kita tidur, ya nggak gitu juga ya kan. Kita tetap kerja. Tapi janji Tuhan, pada saat engkau tidur, aku memberkati kamu, kata Tuhan. Susah payahmu tidak menambahi rezekimu. Nah, itu dah dia. Jadi, contoh Daniel itu sudah sangat bagus. Gitu ya. Bukan hanya untuk orang muda, untuk orang tua juga gitu ya. Apalagi yang orang tua yang bekerja. Ya, untuk semua orang tua ya pasti yang bekerja seperti itu, pasti ada persaingan-persaingan seperti itu. Walaupun mungkin biasa usaha mandiri, usaha pribadi gitu ya. Tapi tetap aja ada persaingan-persaingan gitu kan. Satu-satu cara seperti itu, ikut saja seperti yang dilakukan Daniel. Dia pasti sangat-sangat mengasihi Tuhan sampai dia bisa se-ekstrim itu. Dan kalau saya nggak salah, Daniel berdoa 3 kali sehari. Ada itu ya ayatnya kan. Dalam cerita anak-anak saya dengar begitu. Nah jadi kita harus bisa ya, kita dengan kekuatan kita sendiri kita memang tidak bisa. Roh penurut tapi daging lemah. Tapi Tuhan berjanji Tuhan akan memampukan kita ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh kemampuan kita gitu ya. Biar Tuhan yang olah, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang akan membuat semuanya jadi baik gitu. Contohnya Daniel, ketika dia benar-benar ekstrim untuk membela Tuhan, sampai tidak mau semeja dengan raja, makanan raja dia tidak mau cicipin, Tuhan kan bela dia. Nah itu, kita harus punya prinsip seperti itu. Dengan kita sangat-sangat mengasihi Tuhan, Tuhan akan lebih sangat-sangat mengasihi kita, akan membela kita. Jadi apapun tantangannya di sana, mungkin resikonya kita tidak naik jabatan. Tapi emangnya kita bisa diberkati hanya dari pekerjaan? Enggak juga kan. Tuhan bisa aja bikin celah-celah yang lain untuk memberkati kita. Karena kata Tuhan, saat kamu tidur loh saya memberkati kamu. Kan kita nggak tahu, 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita bisa mempertahankan firman Tuhan, terus kita jadinya, kamu terlalu fanatik, begitu, begini, segala macam, kata teman-teman, kata bos kita, akhirnya kita tidak naik jabatan, atau segala macam. Tiba-tiba besok pagi bangun tidur, ada telepon nih ngajak kerjasama atau apa, bisa saja kan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Jadi jangan takut, jangan pernah takut. Yang penting kita tuh ngikut aja gitu loh, nurut aja. Pasti Tuhan pasti berkati. Gitu. Itu sih mungkin tambahan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Amin, terima kasih Kak. Amin, terima kasih Bu Dita atas tambahannya. Jadi sebenarnya tambahan yang baru saya sampaikan oleh Saudara Titi ataupun Bu Lita ini sebenarnya mengena sekali ke saya pribadi ya. Maksudnya terlebihlah kita orang muda. Misalnya lah, contohnya kalau kita misalnya mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, memang suatu hal yang sulit, apalagi kita orang muda yang Adventis. Artinya kan kebanyakan perusahaan itu bekerja hari Sabtu kan gitu kan, dan biasanya libur hari Minggu. Jadi di tengah banyaknya persaingan, sekarang kita maksudnya untuk menjaga kesucian Sabat saja kita susah gitu. Jangankan mungkin seperti Daniel yang dikasih pilihan kandang singa yang ekstrim gitu kan.
Bahkan untuk tidak bekerja hari Sabtu itu hal yang membuat kita goyang, gitu kan. Jadi tadi dikatakan Bu Nisa tadi bahwa memang kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Daniel, gitu ya. Maksudnya kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih atas tambahan yang disampaikan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan dari saudara-saudari, orang tua kami atau orang-orang muda, dipersilakan. Artinya sudah cukup jelas ya. Baiklah. Kepada saudara Benyamin Sumorang, mungkin boleh menyampaikan closing statement terkait materi yang disampaikan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Togap Siringo-ringo. Jadi untuk kita semuanya, marilah kita menjadi orang-orang muda yang mempertahankan kebenaran itu yang telah kita terima dari Tuhan. Mari kita kerjakan mengikuti teladan Yesus, dan mari kita sebarkan, mari kita ajarkan kepada dunia akan kebenaran itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, oleh karena ini adalah malam permintaan doa, apabila ada dari saudara-saudari atau orang tua kami atau orang-orang muda yang mau didoakan, boleh disampaikan. Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada, untuk dua syafaat ini, saya mohon kesediaan Bapak R. Surangan. Pastinya kita doakan renungan yang baru saja disampaikan, agar kiranya bukan hanya kita dengar, tapi boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih kami orang-orang muda. Dan juga mohon didoakan juga pembicara kita, Benyamin Sumorang, agar semakin diberkati dalam pelayanan, dan pastinya kesehatan kita masing-masing, terutama dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Oke, silakan Pak Surangan. Tetap bawa dalam doa Bapak, keluarga Bapak B. Manulang, Pak Surangan. Siap. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang telah mengasihi kami bersyukur terima kasih karena kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan untuk berkumpul bersama umat-umat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Satu sukacita yang besar yang kami dapatkan malam hari ini. Biarlah kiranya ini menguatkan iman kerohanian kami untuk tetap selalu yakin dan percaya akan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kiranya kami dapat hidupkan di dalam kehidupan kami untuk bergantung kepada Tuhan. Apapun usaha pekerjaan kami, apapun pendidikan yang kami tempuh, kami mau satukan dan serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan mengatur langkah ke depan kami. Sehingga dengan demikian hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, pendeta muda Benyamin Situmorang, di dalam pendidikannya. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertainya,
limpahkan berkat hikmat dari sorga agar dia boleh menyelesaikan pendidikannya di sekolah Tuhan. Sehingga dengan demikian dia boleh menjadi pelayan Tuhan dimanapun dia berada. Berkati keluarganya, biarlah kiranya mensupport akan pendidikan sehingga dengan demikian boleh berhasil mencapai suatu keinginan atau cita-cita yang diinginkan. Malam hari ini dengan penuh sukacita kami mau bawakan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi masing-masing di rumah tangga kami. Ya Bapa di sorga, apapun permasalahan, di dalam masalah kesehatan, di dalam masalah finansial, di dalam masalah kelemah imanan, Tuhan, bantu kami agar kami tetap kuat, agar kami mau selalu menggantungkan kehidupan kami kepada Tuhan, dan ajar kami untuk mengingat berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima pada masa yang lalu. Sehingga dengan demikian menghadapi pergumulan, menghadapi pencobaan yang ada di hadapan kami kuat karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Secara khusus kami berdoa untuk umat Tuhan, keluarga Bapak B. Manulang yang harus menghadapi penyakit COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, melalui makanan, melalui obat-obatan, dan perawatan yang diberikan, itu akan mempercepat proses kesembuhan. Sehingga dengan demikian, dengan kekuatan dan kesembuhan yang ada, mereka akan gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada juga umat-umat kami, jemaat Dr. Mansur yang mengalami hal yang sama. Biarlah kiranya mereka juga mendapatkan kasih sayang Tuhan, mendapatkan kesehatan yang berasal daripadamu. Sehingga dengan demikian ya Bapa, suatu saat kami akan mendengar mereka umat-umat Tuhan, anggota jemaat Dr. Mansur, boleh sembuh dari penyakit dan bersuka cita bersama keluarga. Terlebih secara jemaat kami akan bersuka cita. Ya Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami setengah pekan ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuntun dan ajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ampuni dosa kami yang begitu banyak ya Bapa, jadilah semua atas kehendak-Mu. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pada Pak Perangan yang sudah bersedia membawakan dua syafaat. Saat ini sebelum kita menutup perbaktian, kita angkat satu lagu pujian. Dari lagu Sion nomor 302, kita nyanyikan semua ayat.
Kita tutup perbaktian ini dengan doa penutup, dimohon kesediaan saudara Benyamin semua orang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kembali kami memuji Engkau ya Tuhan, besarlah kasih setia-Mu kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-Mu, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan, tetaplah curahkan Roh Kudus-Mu, berikan hikmat kepada kami, agar setiap keputusan dalam kehidupan ini kami dapat ambil untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa dalam sorga, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Terima kasih telah menjagai kami dengan malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga kami ucapkan kepadamu ya Yesus telah menghapus dosa dunia ini. Terima kasih ya Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini perbaktian kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah memberikan waktunya untuk bergabung acara Rabu malam ini. Terkhusus saya mengucapkan terima kasih kepada tamu kita, Saudari Meilinda Simaramata. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Semoga untuk Rabu depan kita masih boleh berkumpul kembali. Waktu ini saya kembalikan kepada Bapak H. Hasibuan.